Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan JA Digital Texas. Pada kali ini saya akan membagikan informasi mengenai aplikasi P-Network, yang mana aplikasi P-Network ini sekarang sudah memasuki pada tahap mainnet tertutup. Yang mana pada tahap mainnet tertutup ini kita sudah dapat untuk melakukan transaksi ataupun barter menggunakan koin Pi yang kita miliki. Tentunya bagi teman-teman pioner yang sudah lulus KYC dan koinnya sudah migrasi ke walletnya. Baiklah, pada kali ini informasi yang ingin saya sampaikan adalah mengenai roadmap P-Network. Oke guys, ini adalah roadmap P-Network ataupun peta jalan. Seperti apa informasinya? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada fase beta guys. Fase 1 pada bulan Desember 2018 guys diluncurkan di iOS App Store sebagai prototipe alpha yang menyertakan pioner awal pada hari Pi 14 Maret 2019. White paper Pi asli diterbitkan menandai peluncuran resmi jaringan Pi. Pada tahap ini aplikasi kami memungkinkan pioner untuk menambang Pi dengan berkontribusi pada pertumbuhan dan keamanan blockchain Pi masa depan. Oke guys, informasinya lebih kurang seperti itu mengenai fase 1 yaitu fase beta. Selanjutnya ada fase 2 guys, testnet. Tahap ini dimulai pada tanggal 14 Maret 2020, menandai persiapan penting lainnya untuk transisi ke blockchain terdesentralisasi. Testnet langsung dengan node terdistribusi dari seluruh dunia. Perangkat lunak node P-Network memungkinkan komputer individual untuk mendukung menjalankan Pi testnet menggunakan koin tes Pi. Oke, informasi lebih kurang seperti itu. Yang mana maksudnya adalah untuk melakukan tes dalam transaksi ataupun menggunakan wallet Pi, tetapi menggunakan koin P-Test. Oke guys, koin P-Test itu tidak berharga ataupun untuk khusus untuk dites saja. Selanjutnya fase 3 guys. Fase 3 itu terbagi dua, enclosed mainnet ataupun mainnet tertutup dan open mainnet yaitu jaringan terbuka. Oke, mari kita simak yang perbedaannya, boleh dibilang seperti itu. Karena pada video saya kemarin mengenai jaringan tertutup dan jaringan terbuka, banyak pertanyaan daripada teman-teman. Untuk itu perlu saya jelaskan sekali lagi mengenai jaringan utama tertutup. Oke, fase 3 tertutup. Periode ini dimulai pada Desember 2021. Periode jaringan tertutup berarti mainnet aktif, tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Para pelopor akan dapat meluangkan waktu untuk KYC dan memigrasikan Pi mereka ke blockchain mainnet aktif. Sementara komunitas membangun aplikasi dan utilitas di mainnet tertutup untuk jaringan tersebut. Oke guys, sudah cukup jelas di sini bahwasanya mainnet tertutup ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pioner menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke mainnet. Dan tentunya untuk memberi kesempatan juga kepada para pembuat aplikasi, boleh dibilang seperti itu guys, untuk membuat ekosistem jaringan Pi. Sehingga pada hari ini masa tenggang diperpanjang guys hingga 31 Desember 2024. Ini adalah waktu yang diberikan oleh Pi Core Team untuk menyelesaikan KYC, migrasi mainnet dan ekosistem. Dan open mainnet akan diluncurkan apabila semua sudah tercapai, akan diluncurkan pada akhir tahun 2024. Selanjutnya mainnet terbuka. Oke, tahap 3 terbuka.
Periode Open Network akan dimulai tergantung pada kematangan ekosistem. Oke guys, sudah cukup jelas di sini. Artinya adalah apabila fase mainnet tertutup ini sudah terselesaikan, maka fase mainnet terbuka akan diluncurkan. Oke, enclosed network dan kemajuan KIC jaringan tergantung pada kematangan ekosistem. Open network berarti bahwa free wall dalam periode enclosed network akan dihapus, yang memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapapun yang ingin terhubung ke pMainet. Oke guys, itu penjelasannya mengenai tahap 3 ataupun open network. Oke guys, sudah cukup jelas bahwasanya di tahap yang ketiga ini kita sudah dapat untuk menggunakan CoinP yang kita miliki untuk bertransaksi ataupun menghubungkan ataupun mengkoneksikan dengan eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapapun yang ingin terhubung ke pNetwork pada saat jaringan terbuka. Sudah cukup jelas di situ. Pada saat jaringan tertutup ini, kita hanya bisa antar pioner aja guys, antar sesama penambang jaringan Pi untuk melakukan transaksi, belum bisa ke jaringan yang lain. Tetapi di masa mainnet terbuka, kita sudah dapat untuk melakukan transaksi ataupun terkoneksi dengan jaringan lainnya, dompet lainnya, ataupun apapun yang ingin terhubung dengan pMainet. Artinya sudah dapat diperdagangkan, boleh dibilang seperti itu, secara terbuka. Dan ada pertanyaan juga bagi teman-teman, apakah CoinP nanti akan listing di exchange? Oke, di sini saya tegaskan bahwasanya tentu sangat jelas bahwasanya di sini CoinP akan di listing di beberapa exchange, karena disebutkan di sini bahwasanya memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapapun yang ingin terhubung ke pMainet. Oke guys, sudah cukup jelas. Artinya saat Open Mainnet diluncurkan, Pi sudah dapat listing di berbagai macam exchange ataupun tempat pertukaran cryptocurrency. Oke guys, sudah cukup jelas di sini bahwasanya perbedaan antara mainnet tertutup dan mainnet terbuka. Ini semua ada di roadmap pNetwork. Ini adalah boleh dibilang seperti peta jalan, alur daripada jaringan Pi, boleh dibilang seperti itu. Oke guys, sudah cukup jelas di sini informasinya mengenai roadmap pNetwork. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.